Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa man amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersua, bisa bermuajahah di majelis ini, majelis salat subuh dan sekaligus majelis ilmu. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian kita akan mengkaji bersama. Kemarin di dalam pengumuman kami sampaikan kita akan mengkaji surat Muawwidzatain, itu surat yang melindungi. Yang dimaksud adalah surat Al-Falaq dan surah An-Nas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi surat ini dianggap Muawwidzatain, yang melindungi, menjadikan kita minta perlindungan pada Allah. Dan juga ini karena surat ini di dalam tafsir Marah Labid dikatakan bahwa ini juga tafsir ini liyakuna ruqyatan minal ain, yaitu surat yang berfungsi untuk melindungi kita. Apa demikian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa innama ana basyarun mislukum, di dalam Al-Quran Nabi diminta untuk berkata demikian, saya ini manusia seperti kalian, yuha ilayya, saya diberikan wahyu. Namun Nabi punya sifat-sifat basyariyah, sifat kemanusiaan, yang itulah kemudian menjadi teladan kita, menjadi kaca benggala kita. Karena Nabi waktu berdakwah di Makkah sampai Madinah itu ternyata berhadapan dengan ujian yang tidak kalah berat, yang tidak ringan. Salah satunya adalah, mungkin ini menjadi kontroversi ya, apa betul Nabi itu pernah diguna-guna? Ini ayat surat ini kan sebenarnya begitu awal. Jadi munculnya surat Muawwidzatain ini surat Madinah, 5 ayat. Jumlah kalimat katanya itu ada 23, hurufnya itu ada 74. Ini ulama dulu yang hitung sampai begitu. Bahwa pada masa zaman Nabi di Madinah, Bapak Ibu sekalian, Nabi itu menghadapi tantangan yang berat. Salah satunya adalah ini yang memunculkan surat Muawwidzatain ini, yaitu Nabi tiba-tiba merasa panas sekali. Beliau merasa mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan, merasa melakukan sesuatu tidak dilakukan, dan sesuatu yang tidak terlihat, sehingga orang-orang kafir Quraisy menganggap Nabi ini sedang kena gangguan. Jadi godaan pada Nabi, cobaan itu macam-macam, mulai fisik sampai yang sifatnya rohani ya. Bukan hanya godaan-godaan fisik, tapi godaan mental, godaan spiritualnya, Masya Allah. Maka pada kesempatan itu Nabi bermimpi bahwa beliau mengutus sahabat-sahabat untuk mencari sesuatu di satu tempat, satu wadi. Lalu dari wadi itu ternyata ditemukan pelepah kurma yang ada di buhul-buhulnya, ada benang-benangnya 7 atau berapa itu. Kemudian ada rambutnya Nabi juga. Masya Allah, zaman itu sudah begitu juga ya. Orang itu tidak suka dengan Nabi sampai begitu. Lalu dibacakanlah surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan setiap kali dibacakan satu ayat, itu benangnya putus. Makanya sebagai ayat ruqyah. Ruqyah itu ayat yang sebenarnya mengobati ya, mengobati, karena Al-Quran itu syifa' lima fi sudur. Sebenarnya Al-Quran itu adalah obat bagi hati manusia. Namun ada kalanya Quran juga bisa mengobati fisik. Apa mungkin Al-Quran mengobati fisik? Ya tentu ini zaman sekarang bukan masanya lagi, tapi zaman dahulu, karena sekarang dokteran lebih bagus, sudah tertib ya, kita tidak membutuhkan itu terlalu detail. Tapi zaman dahulu dipakai. Sehingga di dalam riwayat ada beberapa sahabat melakukan perjalanan, kemudian mereka kehabisan bekal, lalu mintalah kepada suku di sana mampir, tolong beri kami makanan, minuman. Suku itu mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa memberikannya. Tapi kemudian mereka dipanggil lagi, kepala suku saya sakit,
kena kalajengking. Kalajengkingnya padang pasir tentu beda dengan kalajengking di sini. Semakin alam itu keras, biasanya binatangnya racunnya semakin kuat biasanya. Dan ternyata oleh sahabat ini hanya dibacakan Fatihah itu sembuh. Saya tidak tahu orang sahabat dulu hebatnya, dibacakan Fatihah itu sembuh. Sehingga sahabat diberi makanan, diberi minuman, dijamu, diberi kambing, dibawa pulang kambingnya dan dilaporkan Nabi, ya Nabi kami dapat kambing demikian dari mengobati orang dan baca Fatihah. Dan Nabi akhirnya bilang, ya saya diberi bagian lah nanti kalau dimasak. Artinya menunjukkan Nabi setuju. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran syifa lima fi sudur, obat dalam hati manusia, tapi ada kalanya dia punya kemampuan-kemampuan lain. Nah, pada kesempatan ini kita baca sebenarnya apa kandungan dari surat Al-Falaq ini, Bapak sekalian. Surat Al-Falaq dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qala Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna minal awja' kulliha wal himal hadza du'a. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi al-'azim min syarri kulli irkin nar wa min syarri harin nar. Jadi Ibnu Abbas salah seorang sahabat kecil ya, karena bertemu Nabi pada waktu kecil, tapi didoakan Nabi menjadi orang yang alim dan menjadi ahli tafsir yang sangat kenamaan. Beliau mengatakan Rasulullah mengajari kami beberapa doa untuk menghilangkan sakit dan panas. Yaitu saya berlindung pada Allah dari kejahatan seluruh orang-orang yang durhaka dan dari kejahatan dari panasnya api neraka. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Rabb al-Falaq. Saya berlindung kepada Rabb Tuhan al-Falaq. Al-Falaq itu artinya apa? Di dalam tafsirnya At-Tabari, al-Falaq bisa berarti sijnun nar, penjara di neraka. Tapi paling banyak di dalam terjemah yang dipakai tafsir kedua adalah al-Falaq itu artinya subuh. Jadi Bapak Ibu pas ini ya, kajiannya subuh ya. Kita berlindung dari apa? Pada Allah, kita berlindung pada Rabbil Falaq, pada Tuhannya subuh. Loh, kenapa subuh Bapak Ibu sekalian? Jadi begini, Allah itu ternyata disifati Al-Quran dengan Rabbul Falaq. Falaq itu artinya apa? Meletek. Meletek itu apa? Meletek itu artinya apa? Tumbuhan itu kalau tumbuh dia pasti biji itu kalau tumbuh meletek itu. Tengah-tengahnya baru keluar tumbuhan. Mata air itu baru keluar dari bumi kalau buminya itu merekah ya, keluar. Telur itu baru keluar anaknya kalau dia itu meletek. Awan itu baru turun hujan kalau di antara sela-selanya dia turun. Jadi ibaratnya al-falaq itu artinya adalah subuh perbatasan yang meletakkan antara gelap dengan terang, antara malam dengan siang. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah yang meletakkan barang-barang gelap itu menjadi terang, orang dalam telur menjadi pecah, air keluar dari tanah, biji-bijian itu bisa tumbuh, semua itu al-falaq. Allah yang mengatur semuanya itu. Nah, tapi seringkali al-falaq ini diartikan as-subuh. Kenapa? Subuh ini semalaman kita gelap, meletek itu. Maka kita orang Jawa katakan meletek, sengenge itu ya ketika kita setelah subuh itu meletek. Ini karena fajar subuh itu fajar sodik ya, fajar kedua. Jadi di dalam kondisi orang susah, di dalam kondisi orang kena musibah, di dalam kondisi orang kena kesulitan, itu diibaratkan dalam Al-Quran seperti kondisi malam. Kita diselimuti malam, diselimuti kegelapan. Mungkin zaman sekarang beda dengan zaman dahulu ya. Kalau kita bayangkan zaman sekarang malam itu nggak terlalu apa ya? Karena lampunya di mana-mana ada. Tapi zaman dahulu namanya malam itu betul gelap ya. Karena gelap sekali itu, paling pun kalau ada ya api unggun, kalau pemati ya sudah gitu kan. Maka malam itu betul-betul gelap. Betul-betul gelap. Ya orang zaman dulu maka gambarkan Al-Quran ya siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Meskipun sekarang terbolak-balik, orang malam kerja, siang
istirahat bisa jadi karena zaman sekarang kerja tidak seperti zaman dahulu. Tapi menggambarkan apalagi itu betapa malam itu zaman dahulu itu gelap sekali. Dan malam itu bisa berarti secara lahiriah, bisa berarti secara maknawi. Manusia kadang-kadang juga mengalami malam. Usia kita ini kalau digambarkan kan juga ada perbandingannya dengan waktu demi masanya itu. Kalau kita masih muda, ini waktunya kita masih lahir subuh gitu kan. Kalau sudah agak remaja, ini waktu duha. Kalau sudah mulai usia menanjak, berarti waktunya zuhur. Tapi kalau sudah usia-usia berapa, asar. Tapi kalau sudah usia kita sudah di atas 7, apa dia sudah itu berarti masa-masa sudah surup gitu kan dalam bahasa. Tetapi di dalam hal ini bahwa malam itu juga lambang. Kadang-kadang manusia seperti Nabi pun itu menghadapi kesulitan yang berat, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar di sana itu. Ya, kita bisa bayangkan diri kita pernah mengalami demikian, Bapak sekalian. Kadang-kadang kita itu punya masalah yang nggak selesai-selesai gitu. Kadang-kadang kita bertanya, ya kapan ini selesai? Sama Nabi, ketika Nabi menghadapi ujian berat ini, Nabi juga bertanya. Maka sampai jawabannya Allah subuh bi khair, apa? Bi qarib, bahwa subuh itu dekat. Sampai Nabi begitu, sampai bertanya. Karena dakwah begitu berat, seolah digambarkan membawa matahari atau membawa rembulan segitu panasnya, tapi nggak bisa diletakkan mati. Maka seolah-olah Nabi itu kesulitan sekali menghadapi itu. Tapi kemudian diberikan oleh Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung pada Rabb yang memberikan waktu subuh, yang meletakkan sesuatu. Dari apa? Maka dikatakan di sini, fa'kannahu yaqul qul a'udzu birabbil waqtil ladzi yufarriju fi 'ala kulli mahmumin. Nah, seolah-olah Nabi itu berkata, aku berlindung kepada penguasa waktu yang menghilangkan setiap hal yang menjadikan orang itu menjadi sedih, kira-kira gitu. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan ciptaan Allah. Jadi seburuk-buruknya iblis itu ciptaan Allah. Seburuk-buruknya setan itu ciptaan Allah. Maka dikatakan di dalam tafsir ini, min syarri ma khalaq itu apa? Bahwa ciptaan Allah yang buruk itu bisa berarti iblis. Bisa berarti hewan-hewan yang buas yang bisa mencelakakan manusia. Maka Nabi diminta, saya berlindung pada Allah yang menguasai subuh itu, menguasai terang, menguasai meletaknya sesuatu dari kejahatan makhluknya. Iblis itu di dalam Al-Quran muncul dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya. Kemudian memerintahkan sujudu li adama fasajadu ila iblis. Bahwa sebenarnya iblis itu siapa? Iblis itu ada dua riwayat. Ada yang mengatakan iblis itu salah satu jenis jin. Tapi jin ini selalu bersama malaikat, sehingga ketika malaikat diminta sujud, dia ikut sujud. Dia tidak mau ikut sujud karena merasa dirinya lebih tinggi dari manusia. Ada yang mengatakan iblis itu golongan dari malaikat. Nah, iblis ini lambang dari makhluk pertama yang paling jahat, karena dia tidak mau mematuhi Allah untuk menghormati Adam, dan dia malah bersumpah, saya akan menggoda Adam itu sampai hari akhir kecuali hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Binatang ternak juga begitu. Binatang buas juga begitu. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan saya berlindung kepada Allah min syarri ghasikin idza waqab, ketika malam sudah datang menyertai kegelapan itu. Ya, kita berdoanya semoga tidak selalu diberi gelap dalam hidup kita. Karena banyak orang ini hidupnya diberi gelap. Diberi gelap itu apa? Ada masalah tapi nggak tahu selesainya mana. Nah, orang begini tidak pernah ibadah biasanya, sehingga kalau ada masalah bingung dia mau kemana. Malah ada sekarang larinya ke ini. Mana kalau di Seragen itu apa, gunung apa namanya itu? Imam Pangeran Samudra itu gunung apa namanya? Kemukus. Saking bingungnya orang ya, bingungnya hidupnya susah, larinya kemana? Larinya tidak doa, larinya tidak sholat, larinya tidak tahajud, larinya tidak duha, larinya ke Gunung Kemukus. Bukannya dapat pahala, itu dapat maksiat ya. Karena Gunung Kemukus itu
banyak orang yang kehilangan harapan ke sana, merasa hidupnya gelap, lalu ke sana tuh tiru-tiru Pangeran Samudra. Pangeran Samudra itu siapa? Itu Tonon, keturunannya Brawijaya yang selingkuh dengan ibu tirinya. Bapaknya marah lalu diusir, lalu dia pergilah ke mana? Ke Sragen. Lah, ibu tirinya itu karena cinta dengan anak tirinya nyusul. Nyusul sampai sana pengen bercinta gitu, mohon maaf. Tapi ketahuan warga dikeroyok sampai meninggal. Sebelum meninggal Pangeran Samudra mengatakan barang siapa bisa meneruskan keinginanku akan dipenuhi segala keinginannya. Sehingga orang ke sana itu kalau mau cari apa? Pesugihan, cari apa itu cari perempuan dulu. Kalau perempuan cari laki-laki, maka jadi prostitusi di sana. Lah Pangeran Samudra aja nggak bisa memenuhi keinginannya. Kalau dia pengen niru Pangeran Samudra, Samudra aja gagal. Gagal itu menjanjikan siapa yang bisa membantu dia akan dibantu gentil. Kalau orang bisa menolong diri sendiri kok bisa dimintai tolong. Nanti itu kegelapan namanya. Orang kalau udah gelap itu apapun jadikan pegangan. Apapun jadi pegangan. Maka ibarat orang mengatakan orang kalau jatuh akar pun itu jadikan pegangan sekecil apa. Nah ini apa sekalian. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam ketika sudah mulai menutupi. Ya. Karena kalau malam itu dikatakan ada satu riwayat hadis Aisyah, dia berkata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi fa asyara qamar fa qala na'udzubillahi min syarri hadza fa inal ghasik idza waqab. Nabi suatu saat bersama Siti Aisyah, Aisyah dipegang tangannya, ya Aisyah, lihatlah rembulan. Rembulan, kita berlindung dari ini, yaitu ketika rembulan itu hilang, maka gelaplah yang ada di salam kiri itu. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan naffatsat itu apa? Naffatsat itu kalau bahasa Jawanya itu suwuk, tapi suwuknya yang jahat kan. Suwuk itu. Jadi ibaratnya apa? Air ludah yang keluar itulah namanya nafasat. Nafasat itu. Dan kadang-kadang diartikan juga kaum perempuan. Karena penyihir-penyihir dulu itu banyak kaum perempuan. Jadi kita berlindung dari orang-orang yang mengguna-gunai diri kita. Memang surat Mu'awwidzatain itu untuk menanggulangi guna-guna. Bapak Ibu kalau nggak percaya, nanti kalau ada orang kesurupan bacakan Mu'awwidzatain itu, baca dengan yakin, dengan surat saya tidak ahli ya, tapi surat ayat kursi cukup dengan An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas itu aja itu sudah hilang kan. Insyaallah ada panjenengan yakin ya, karena memang surat ini sebenarnya turun begitu. Turun. Saya beberapa kali di kampus itu ada yang kena seperti itu. Saya tidak ahli ya, tapi Pak Ustaz, tolong dibantu lah. Kenapa? Ini ada mahasiswa biasanya belum makan dia, itu belum sarapan. Jam 11 itu belum sarapan mahasiswa, itu heran saya, belum sarapan ya. Kira diganggu-ganggu gitu. Tapi coba kita bacakan begini, bismillah sambil dia keluar biasanya. Keluar kadang-kadang. Tapi kita dia takut juga itu sih siapa. Bahkan Imam Ahmad itu saking hebatnya Imam Ahmad itu, orang begini dilempar sandal aja takut ya hantunya, setan itu. Jadi ngusir hantu zaman Imam Ahmad tuh nggak pakai doa macam-macam, lempar sandal itu aja lari nih. Itu saking hebatnya Imam Ahmad bin Hanbal itu. Ada juga orang dikeplak itu juga sadar juga ada ya, mungkin karena dia takut dengan jiwanya yang harus bersih ya, atau terang sehingga hantunya takut ya. Tapi ada juga yang baca berkali-kali ditirukan. Ibunya diganggu lalu dia dibacakan ayat kursi. Apa kata ibunya? Orang mempan takut sendiri nih. Digoda diganti oleh balik itu. Ya kenapa? Kekuatan Al-Quran itu ada pada jiwa pembacanya, ada pada keyakinan pembacanya, ada pada iman pembacanya. Kalau yang baca nggak percaya, takut ya lari sendiri. Maka sebenarnya kembali Pak, semua kekuatan, maka Al-Quran itu kan benar mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah dzalikal kitab la raiba fihi. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, tapi ada syaratnya. Dia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa.
Yang pertama tentu siapa? Alladzi yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya pada yang gaib. Yang percaya gaib pertama siapa? Ya Allah yang paling gaib, itu maha gaib, itu Allah. Lalu ada surga dan neraka, ada malaikat, ada jin dan lain-lain. Setan perlu diyakini enggak? Ya, kita percaya setan ada, sebagaimana kita percaya ular ada, harimau ada gitu. Tapi bukan keyakinan yang berarti iman, yang diyakini sebagai pokok iman bukan. Tapi ya kita tahu bahwa di Al-Quran memang ada makhluk seperti itu. Ya, yang syarrin nafatsati fil 'uqad. Jadi surat ini juga mengatakan saya berlindung kepada Rabbil Falak min syarrin nafatsati fil 'uqad, orang-orang yang meniup pada tali-tali itu, tukang guna-guna. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang hasad. Nah, penyakit manusia paling berat itu Bapak sekalian, hasad. Maka dikatakan orang hasad itu niatnya satu, menghilangkan kebahagiaan orang lain. Kalau orang lain senang, dia panas. Kalau orang lain yang tidak dia sukai itu dapat rezeki, dia merasa dapat musibah. Itu penyakit paling berat hati manusia itu adalah hasad. Termasuk mengapa muncul dosanya iblis ya. Iblis itu juga hasad ya. Karena dia merasa paling bertakwa, paling abdi, sudah senior ya, disuruh menghormat pada Adam. Dia tidak mau. Hasad. Penyakit manusia paling berat itu hasad. Hasad betul. Kita menghilangkan hasad itu susahnya minta ampun. Dan itu ada dalam setiap hal. Misalnya Bapak bangun masjid, jadi ketua panitia, tiba-tiba setelah hampir jadi, yayasannya menunjuk orang lain untuk meneruskan, untuk mengelola masjidnya. Kita tiba-tiba hati kita, masya Allah, saya yang bangun, kenapa saya ditinggalkan oleh orang baru? Itu susah untuk tidak begitu tuh. Sulitnya minta ampun, tidak berpikir begitu tuh susah itu. Dan itu manusiawi mas sekali. Lalu ketika lihat orang itu jadi jengkel gitu, jengkel. Wah ini orang ini enak sekali datang ngambil posisi saya, itu masya Allah. Itu kalau orang tidak latihan betul itu berat ya, minta ampun, tidak hasad. Hasad itu penyakit paling berat manusia yang dialami oleh iblis saja juga mengalami hasad. Termasuk ini yang mengguna-guna Nabi ini orang-orang hasad. Kenapa? Nabi ini kan bukan dari keluarga kaya raya, orang terhormat, tapi bukan dari keluarga kaya. Nah ketika Nabi punya pengikut banyak, maka otomatis banyak orang itu hasad pada dia. Muhammad dulu penggembala kambing, yatim piatu, putranya Abdullah yang sudah meninggal, ibunya meninggal. Abu Thalib itu juga bukan orang kaya. Orang Arab banyak yang lebih kaya-kaya, lebih keluarga besar-besar lebih banyak. Ini keluarga terhormat, keturunan terhormat, tapi bukan orang kaya. Nah begitu Nabi menyebarkan punya pengikut, orang ini juga hasad pada Nabi. Ini penyakit terberat manusia mas. Maka mendoakan ini dari orang-orang yang hasad itu gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Bahkan sampai saudara itu dia hasad itu masya Allah, sampai mengguna-gunai saudara itu juga ada itu. Itu sampai nilai hasadnya gimana? Susah itu hasad itu. Sampai dia sadar sendiri mungkin. Kalau sadarnya kapan? Orang itu sadar ada dua kemungkinan. Kalau ingat kebaikan orang lain, atau kalau kena musibah pakai sadar. Kena musibah biasa nih. Ada orang tertentu gak bisa ditolong Bapak sekalian. Kadang orang itu udah kadang hatinya gelap itu gak bisa ditolong kadang-kadang. Kapan nolongnya? Tunggu aja dia kena masalah, biasanya dia baru ingat. Biasanya makanya orang itu diberi ingat Allah itu kemungkinan kalau ada masalah itu lagi ingat biasanya. Makanya orang pakai pakaian muslim itu kapan? Kalau pengadilan, artis itu jilbaban, kopiahan. Kalau pengadilan baru kopiahan, baru jilbaban itu ya. Kenapa ya? Oh begitu. Orang itu sadar kalau sudah kena masalah itu masih mending. Ada orang yang sadar sakaratul maut baru sadar. Mau ucap syahadat aja gak bisa, itu naudzubillah min dzalik, orang sadar untuk syahadat aja gak bisa itu. Maka kita didoakan menjadi orang yang selalu husnul khotimah. Kalau tidak, masya Allah, orang sadarnya telat, itu yang paling berat itu. Baik, kita lanjutkan surat An-Nas, ini pasangannya. Al-Falaq pasangannya An-Nas, Muawwidzatain. Tapi di dalam keterangannya ini menarik. Surat Al-Falaq itu turunnya diceritakan dari di Madinah. Ini sudah di Madinah, Nabi sudah berkembang. Ini satu pasangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau tadi kita masih bicara banyak mengenai hamba,
Allah, kegelapan hamba Allah, hasadnya hamba Allah, penyihir-penyihir, orang-orang yang hatinya diliputi oleh hasud. Nah, sekarang kita diletakkan pada sebaliknya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan ya asyrafal mursalin, wahai utusan yang paling mulia. A'udzu birabbin nas. Saya berlindung kepada Rabb manusia yang mengatur manusia. Kenapa tidak Rabbil alamin? Kenapa manusia saja? Padahal Allah itu bukan hanya pengatur manusia, tapi pengatur alam semesta. Maka dikatakan di dalam tafsir ini, ay al-taji bi maslahin nasi wal qa'im bi tadbirihi wa zakarallahu annahu rabbun nasi ala taksisi ma'anahu rabbu jami'il muhdatsati li anal istihadah wa qabil syaril mausis fi sudurin nas. Jadi saya berlindung dengan kemaslahatan manusia kepada Tuhan yang mengaturnya, dan ingat pada Allah bahwa Dia itu adalah pengatur manusia sebagai pengkhususan. Karena sebenarnya Allah itu Tuhan seluruh muhdatsat, seluruh makhluk. Li'anal istihadah waqa'at min syarril mawsusi fi sudurin nas. Karena perlindungan kini yang diminta oleh di dalam surat ini terkait dengan was-was yang ada di dalam dada manusia. Jadi kalau tadi kembalinya pada faktor luar, yang ini sudah kembali faktor dalam diri kita sendiri. A'udzu birabbin nas. Saya berlindung pada yang mengatur manusia, mengatur diri saya sendiri. Malikin nas. Ya kan? Saya juga berlindung kepada Malik yang menguasai al-kamil wa tasarruf al-kulli, yang melakukan daya upaya bagi seluruh alam, bagi manusia itu. Ilahin nas, pada Tuhan yang berhak disembah. Jadi Tuhan disifati 3 Rabb, yaitu Tuhan yang mengatur, yang berkuasa mengatur, kuasa. Kedua Malik, yang memiliki, sebagai sayyidnya, sebagai tuannya. Yang ketiga Ilahin, sebagai yang berhak disembah. Jadi bedanya Allah dengan makhluk, Allah punya tiga-tiganya lengkap. Manusia mungkin berkuasa, tapi belum tentu dia itu berkuasa itu menjadi tuan kita. Andai kan dia tuan kita, bos kita, tapi dia tidak berhak disembah. Kalau Allah punya tiga-tiganya, berkuasa, punya kekuasaan pada alam semesta, dia juga yang berhak menjadi rajanya alam semesta itu, dan dia satu-satunya yang berhak disembah. Kalau selain Allah tidak bisa. Mungkin dia kuasa, mungkin dia bos kita, yang memberi kita gaji, memberi kita macam, tapi dia tidak akan pernah berhak disembah. Maka sifat itu hanya Allah yang punya, tiga-tiganya itu. Ya kan? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas. Waswas itu apa? Ada yang mengatakan waswas itu syaitan, ada yang mengatakan bisikan. Khannas, ya toh? Khannas itu diartikan setan juga. Waswas itu apa sekalian? Penyakit manusia itu kan waswas. Was-was itu apa? Ada dalam diri kita sebenarnya. Kalau tadi dari luar, ini dari diri kita. Was-was. Was-was jangan-jangan. Itu jangan-jangan itu godaan paling besar ya. Jangan-jangan. Jangan-jangan Allah tidak kuasa. Jangan-jangan Allah tidak mampu memberi rezeki. Jangan-jangan doa kita itu sebenarnya tidak pernah dikabul. Was-was semuanya itu. Itu penyakit hati manusia. Was-was. Dan was-was itu pintu setan juga. Karena kalau kita was-was, setannya mudah masuk. Kenapa orang mudah kena gangguan? Ya karena dia was-was hatinya. Kalau orang nggak was-was kan, gambarannya gampang. Gambarannya, Bapak Ibu lari-lari lalu ada anjing, apa itu? Ngejar ibu sekalian. Apa Bapak lakukan? Kalau Bapak yakin, Bismillah, insya Allah anjing itu tidak gigit saya, berhenti. Biasanya anjingnya keliling-keliling sekitar kita. Tapi kalau Bapak itu takut, lari, malah dikejar anjing. Ya, ibaratnya begitu, sama. Setan itu juga akan melihat diri kita. Kalau diri kita imannya kuat, teguh, dia nggak bisa masuk. Tapi kalau was-was kita besar, was-was itu banyak. Dan was-was itu tidak hanya menggoda orang, loh Bapak sekalian, tidak hanya menggoda orang yang tidak tahu loh. Was-was itu menggoda orang yang tahu. Banyak orang itu kejeglong ya, kejeglong itu apa? Kena musibah. Saya baru-baru sedang bersedih ya. Ada orang yang ahli agama terkenal sekali, Masya Allah. Punya cita-cita tinggi ternyata. Itu tingginya apa? Pengen bangun pesantren.
Tapi kena was-was tadi itu, jangan-jangan saya nggak mampu, jangan-jangan saya nanti gimana. Akhirnya terjebak gratifikasi, langsung ke, Masya Allah, saya bilang Masya Allah. Saya nggak habis pikir sampai orang sekelas Panjenengan ini, ya kena gitu ya. Dia pengen cepat untuk bangun pesantren. Itu kenapa masuk setannya karena impiannya tinggi, takut tidak bisa tercapai, jangan-jangan nanti orang mencela saya karena diberi tanah nggak bisa mengerjakan, kena macam-macam, terkena dia, godaannya besar, kena, Masya Allah. Nah, kena sudah ditangani polisi, Masya Allah, nggak tahu itu aja dua pilihannya, diberhentikan pegawai atau di penjara, itu sudah, Masya Allah. Saya bilang orang bisa jatuh sedalam itu ya, saya bilang. Karena apa? Hatinya begitu was-was, setannya bisiki, ini gampang, ini duit gampang ya, duit gampang, cepet ganti. Niatnya apa? Niatnya insya Allah untuk dakwah, untuk berjuang untuk Allah. Itu niatnya apa? Yang tadi beri was-was itu. Maka kita selalu didedahkan dalam An-Nas itu, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia itu pekerjanya setan itu di dalam dada hati manusia, Masya Allah. Dada di manusia, was-was ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana min nabiyyin wala rasulin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi. Tidaklah seorang nabi atau rasul jika berangan-angan. Dalam Al-Quran itu ada namanya tamani, ada taroji, beda ya. Tamani itu angan-angan yang tidak patut. Kalau taroji itu berharap yang patut. Saya berharap besok kalau punya rezeki umroh, boleh. Saya kalau punya rezeki membangun rumah, boleh. Kalau punya rezeki mau bangun masjid, boleh. Tapi tamani itu impian yang kita itu sebenarnya tidak mampu tapi maksa, mencari jalan instan. Itu tamani, melanggar yang dipatokan-patokan itu namanya tamani. Orang berangan-angan, saya pengen lulus, tak minta nyogok, itu namanya tamani itu. Maka di Al-Quran dikatakan, tidaklah seorang nabi atau rasul idza illa tamanna alqa syaitan fi umniyati. Kok orang itu tamani, pasti setan akan memberikan bisik, dilepaskan dalam diri. Tapi kalau nabi beda, fayuqimul ayat dihilangkan, karena nabi itu maksum, ya kan? Yamhaqullahu ma yulqi syaitan, dihilangkan oleh Allah. Tapi kalau kita, karena kita tidak maksum, tidak terjaga dari semuanya itu, boleh jadi kita mudah sekali kena tamani, kena sekali. Maka kita berlindung dari was-was seperti itu bisikan-bisikan. Hati-hati. Minal jinnati wan. Dari mana datangnya bisikan itu? Khonas setan itu siapa? Minal jinnati. Yang bisiki kalau gak jin ya manusia itu siapa? Ya teman kita, ya istri kita, ya anak kita. Karena banyak orang salah jalan itu karena istri juga kadang-kadang kan diminta macam-macam nggak kuat suaminya. Suami kadang-kadang orang tinggal sesama orang yang sama, istrinya melihat tetangganya kok punya, itu suaminya dibilang-bilang panas lah. Itu mudah kena itu. Jadi bisikan itu juga dari jin dan manusia sendiri. Ya hati-hati dengan itu semuanya. Maka kalau surat Al-Falaq tadi dari faktor luar, dari malam, dari bisikan, dari penyihir, dari orang guna-guna kalau dulu mungkin pakai alat gitu ya, kalau sekarang pakai canggih teknologi barangkali. Tapi kalau Al-Nas ini beda nuansanya. Al-Nas itu kita diminta berlindung pada zat yang paling tinggi justru dalam diri kita sendiri agar punya benteng, tidak mudah kena was dan kena bisikan. Ya kalau itu kena, kalau itu bisa, insya Allah dari luar itu juga susah masuk. Susah masuk sekali. Mungkin Bapak Ibu diguna-guna juga gak akan kuat, dibusuk-bijak gak akan mudah. Tapi kalau diri kita lemah, mudah sekali kena. Maka ayat ini berpasangan, karena satunya minta perlindungan dari luar, satunya minta perlindungan dari diri kita sendiri, dari kelemahan diri kita sendiri. Itu satu pasang, agar diri kita tidak mudah kena was-was. Was-was itu sesuatu yang membuat kita ragu, membuat kita tidak yakin, membuat kita gundah, membuat kita menjadi berpikiran pesimis, membuat kita jadi berpikiran negatif. Itu paling mudah. Sampai-sampai ada orang mengorbankan anaknya hanya untuk pesugihan. Itu kan sampai begitu loh. Anaknya dikorbankan
untuk tuyul, insya Allah itu tuyul aja orang begitu saking. Ya kondisi gelap itu kan berat ya. Kalau orang gelap itu kalau nggak kuat itu memang berat. Sekali saya tidak, itu manusiawi. Tapi bedanya orang beriman tidak. Kalau orang beriman dia punya keyakinan pada Allah, dia minta pada Allah. Tapi orang kalau nggak kuat, Allah tuh kesuwen. Orang jelas kapan jawabannya itu kalau nggak sabar ya sudah saya cari yang paling cepat. Cepat itu apa ya? Setan paling cepat. Tapi baik di depan, susah di belakang. Seperti orang kena pinjol itu kan bisikan, gua apa nyilih gampang, burine ya urusannya panjang gitu kan. Enaknya cepat, susahnya belakang. Kalau minta Allah itu kadang-kadang lama. Jawabannya itu tidak mesti sesuai dengan diberikan. Sehingga di dalam Al-Hikam dikatakan, sampai Imam mengatakan, mintalah padaku pasti saya kabulkan. Jawaban Allah pasti. Tapi menurut apa yang saya pilih untukmu, bukan menurut yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Pada waktu yang saya pilih, bukan pada waktu yang kau. Lah itu minta pada Allah kan susah. Karena jawabannya pasti dijawab sesuai kebijaksanaan Allah. Itu kan begitu. Kalau manusia kan tidak. Saya minta ini ya besok kalau bisa langsung ada lah. Kalau gitu ya. Ya mungkin Allah punya kebijakan sendiri, bentuknya sendiri. Bahkan doa itu kadang-kadang jawaban paling tidak cepat itu apa? Insya Allah dijadikan tabungan di akhirat, atau dijauhkan dari musibah. Lah kita minta rezeki diberi uang untuk nyaur utang, lah kok dijauhkan dari musibah. Tapi itu bermanfaat. Hanya saja kita tidak merasa kadang-kadang. Lah kita punya utang lalu loros keluarga gitu ya, rumah sakit ya tambah susah sebenarnya. Cuma gitu-gitu itu kan tidak bisa diukur. Nah ini Bapak sekalian sebagai satu pelajaran dari Al-Quran betapa Nabi pun mengalami godaan seberat itu, apalagi manusia. Maka kita diminta baca tadi, ingat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kegelapan luar, godaan luar, lalu qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahi min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisiki kita sendiri minal jinnati wan nas, baik itu yang bisiki itu jin maupun manusia. Ya, saya kira ini Bapak sekalian sebagai pengantar awal kajian pagi ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita sering mengkaji Al-Quran itu ada hal yang kita ini mendapatkan hidayah betul. Saya sendiri kadang-kadang ngaji gini itu mungkin yang bermanfaat diri saya sendiri juga. Karena saya tiba-tiba, karena ini juz amma ini banyak sekali pengalaman Nabi sebenarnya. Pengalaman Nabi itu nanti sampai juz amma banyak pengalaman Nabi. Yang itu bisa jadi pelajaran kita. Nabi itu seperti itu nasibnya. Ketika dakwah, beliau dekat dengan Allah bukan berarti semuanya mudah ya. Juga tidak mudah. Susah sekali bagi beliau. Dan nanti direkam dalam Al-Quran diberi jawabannya. Dan itu nunggunya Nabi itu tidak cepat kadang-kadang. Ada wahyu itu turunnya setelah 3 tahun. Nggak dapat wahyu, sudah orang diolok-olok Nabi, kalau olok orang kafir Quraisy, Muhammad ditinggalkan setannya. Karena nggak pernah ada wahyu lagi, sampai diolok-olok begitu. Tapi itulah real. Kita akan menghadapi Nabi dengan konteks berbeda. Tapi Nabi menjadi orang besar kenapa ya? Karena mampu melewati. Yang kita juga berdoa semoga diberi kemampuan sama untuk melewati kesulitan-kesulitan itu. Hanya pada Allah kita minta pertolongan, dan kita selalu minta pertolongan dari apapun makhluk-makhluknya dan juga dari diri kita sendiri. Saya kira demikian Bapak sekalian untuk hari ini. Yang matur suwun sudah memberikan perhatian dan bersama, semoga bermanfaat. Segala hidayah datang dari Allah, segala kesalahan untuk dari kita sendiri, dan hanya pada Allah kita berlindung. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.